hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir saja bumi itu terbelah karena ucapan itu. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir saja gunung-gunung itu runtuh karena ucapan itu. Saya mengajak kita semuanya untuk tidak ikut-ikutan mengucapkan. Saya lahir besar di tengah-tengah komunitas yang majemuk di Tapanuli. Tetangga saya ada yang Kristen, dan sepanjang umur saya masih ada di kampung, belum pernah ada ucapan yang terucap dari saya, dari ayah, ibu saya, tetangga-tetangga saya yang muslim, ketika terjadi peringatan Natal, ada ucapan selamat Natal. Padahal kita bertetangga, itu tidak pernah. Dan tidak pernah kita yang tidak mengucapkan ini dianggap sebagai orang yang intoleran, tidak toleran. Tidak pernah kami dianggap sebagai orang yang radikal. Nggak pernah ini aja. Dan sepanjang kami hidup bertetangga, ya, berkerabat bahkan diantaranya, itu hubungan persaudaraan sesama manusia sebagai warga negara itu tidak pernah terganggu, damai. Dan mereka tidak pernah merasa ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, kita ini orang yang tidak toleran dengan mereka, tidak pernah. Begitupun sebaliknya. Tetapi kehidupan sosial itu berjalan begitu mulus, begitu harmonis, dan sampai hari ini belum pernah ada kejadian perang antara agama di Tapanuli. Belum pernah. Coba baca berita, search di mana saja, belum pernah antar agama terjadi perang di Tapanuli. Karena kita memahami konsep toleransi itu. Tapi soal keyakinan, memang sejak kecil kita ditanamkan bahwa perayaan Natal itu adalah bahagian dari ajaran agama. Dan itu bukan agama kita. Ketika itu adalah ritual, bukan agama kita, jangan ikut-ikutan di ritual itu. Masyarul muslimin, 3 yang perlu kita jawab. Pertama, bagaimana Islam melihat konsep Tuhan beranak. Jelas di dalam Al-Quran, berkali-kali Allah sebutkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Semua umat Islam hafal nih ayat. Bahkan lihat di dalam surat Maryam ayat 88 sampai ayat 91. Allah sangat marah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu beranak. Saya bacakan terjemahnya. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengampun, Pengasih itu memiliki anak. Laqad jitum syai'an iddah. Allah katakan, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang murka, yang mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Di ayat ke-90 ini Allah betul-betul tekankan, hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir saja bumi itu terbelah karena ucapan itu. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir saja gunung-gunung itu runtuh karena ucapan itu. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk umat manusia ini mengatakan bahwa Tuhan itu beranak. Tidak boleh, murka Allah semurka-murkanya. Masyarul muslimin, itu yang pertama.
Allah tidak beranak. Yang kedua, Tuhan anak. Tuhan anak itu tidak ada di dalam konsep kenabian. Risalah nabi siapapun tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nabi Isa sendiri dalam surat As-Saff, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Dan ingat ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kamu sekalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, saya membenarkan kitab yang datang sebelum saya, yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli, dan saya menyampaikan kabar gembira kepada kamu semuanya, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, bahwa akan ada lagi satu rasul yang akan datang setelah saya ini, namanya Ahmad. Dia sebut namanya, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran surat As-Saff. Ma'asyiral muslimin, jadi konsep yang kedua itu terbantahkan di dalam Islam. Lalu yang ketiga adalah konsep selamat Natal yang diyakini terjadi kelahiran Nabi Isa di penghujung bulan Desember. Sesungguhnya itu terbantahkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sama di surat yang sama di dalam surat Maryam, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda di ayat ini, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ketika Maryam mau melahirkan, dia mengeluh, dia sampaikan sama Allah, ya laitani mittu qabla hajah, duhai, alangkah lebih baiknya kalau aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Dia mengeluh sama Allah karena betapa beratnya cobaan ujian yang dia rasakan pada saat mengandung Nabi Isa tersebut. Satu sisi ayahnya nggak jelas, tapi itu dijelaskan oleh malaikat bahwa Allah yang meniupkan ruhnya di dalam rahim Maryam. Nah, setelah dia mengeluh itu dijawab, disampaikan oleh malaikat, wa huzzi ilaik, wahai Maryam, goyanglah ke arahmu, biziz'in nakhlah, yaitu pangkal pohon kurma itu, karena pada saat itu dia di bawah pohon kurma. Tusaqit alaiki, niscaya pohon itu akan mengulur kepadamu rutoban jania, berupa kurma yang telah matang. Kurma itu matang di bulan-bulan antara April sampai bulan Juli, bukan di bulan Desember. Jadi ayat ini jelas memberikan keterangan kepada kita bahwa kelahiran Nabi Isa tidak di bulan Desember. Tidak usah cari lagi sejarah buku-buku yang lain, tidak perlu. Kitab suci mengatakan lahirnya bukan di bulan Desember, tetapi di bulan di mana bulan itu musim buah kurma. Inilah tiga hal yang terbantahkan dari apa yang selama ini diyakini. Mengatakan, bagi saya, mengatakan selamat Natal sama mengakui tiga hal yang tadi diyakini oleh saudara-saudara kita Nasrani. Saya bersahabat, berteman, bertetangga, bahkan berkerabat dengan orang-orang Nasrani, tetapi sampai saat ini saya sampaikan, yang pertama, saya belum pernah mengucapkan selamat Natal kepada mereka, dan mereka pun tidak pernah mengharapkan ucapan itu datang dari saya. Mari kita jaga akidah kita dengan senantiasa memperdalam ilmu agama kita di dalam Islam ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.